Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat peta kemampuan lahan. Untuk pembuatan peta kemampuan lahan, teman-teman harus sudah memiliki 9 peta SKL ya, SKL. SKL kemudahan kerjakan, morfologi, minyak alam, drainase, erosi, pembuangan limbah, persediaan air, fondasi, dan kestabilan lereng. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 SKL ini harus teman-teman miliki plus peta administrasi. Nah, nanti peta administrasi ini digunakan untuk memotong ya. Karena akan ada seperti ini ya. Ini adalah pulau gugus pulau 5 atau pulau 7 yang mana belum masih sengketa antara Kepri dan Bangka Belitung, jadi belum pasti, jadi nanti akan kita buang, dan beberapa poligon yang sudah melewati batas administrasi. Nah, kemudian kita pilih geoprocessing, pilih union, tetap semua SKL ini kita tarik ke sini ya, ke input, kemudian output filter kelasnya. Nah, cara menginputnya ini teman-teman bisa klik sini, kemudian tahan shift, kemudian klik kestabilan lereng, tarik ke sini. Nah, itu cara cepatnya. Atau teman-teman bisa input satu-satu seperti ini, SKL kemudahan, SKL morfologi, dan seterusnya. Nah, setelah itu Anda pilih output feature class di sini. Di sini Anda buat judulnya kemampuan underscore lahan ya, AR, save, kemudian oke ya. Perhatikan jangan sampai di sini ada yang terselect ya. Ini harus clear selection, ini harus Anda klik dulu, nanti akan dia akan mengoverlay yang terblok saja ataupun terblok. Oke, sudah selesai hasil overlay-nya. Nah, setelah hasil overlay-nya sudah selesai, kita potong terlebih dahulu dengan peta administrasi, karena ada sebagian poligon itu yang sudah melewati administrasi. Pilih geoprocessing, pilih clip, input di sini kemampuan lahan, klipnya itu administrasi. Output feature class di sini tetapkan namanya misalkan peta underscore kemampuan lahan AR ya. Kemudian oke. Jadi dia akan memotong poligon yang sudah melewati daripada peta administrasi. Inilah kelemahan menggunakan union ya, karena dia akan mengoverlay juga yang di luar ini batas administrasinya. Nah, seperti ini akhirnya sudah hilang. Nah, tinggal kita memberikan poinnya. Nah, kita mengalihkan nilai dikalikan dengan bobot. Nah, caranya ini bikin dulu kemampuan lahan, klik kanan, open attribute table, kita masukkan terlebih dahulu data ataupun kolom untuk hasil pengkalian bobot dikali dengan nilai ya, nilai akhirnya. Sini buat B kali N, maksudnya nilai, kemudian underscore kemampuan ya, kemampuan. Di sini pilih long integer saja, karena tidak sampai ribuan, tapi kalau misalkan aku bisa pilih float ya.
Nah, kemudian pilih OK. Nah, ini karena terlalu panjang. Setelah itu kita pilih buat kategori. Nah, di sini ada kategorinya bebas. Teman-teman bisa menggunakan klasifikasi yang ini, kelas A, B, C, D, E, atau sesuai dengan permen PU. Berdasarkan permen PU dia menggunakan zona 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu bebas. Kalau berdasarkan permen PU bisa menggunakan zona 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, pada dasarnya sama, cuman di sini terbalik saja. Kalau A itu yang di atas itu kemampuannya. Nah, tapi kalau di sini zona 1 itu kemampuan tinggi untuk pengembangan kotanya tinggi ya. Nah, silakan rekan-rekan, pada intinya sama. Oke, kita buatkan di sini kolomnya atau filenya dulu. File sini kategori K underscore kemampuan. Nah, di sini tabnya teks 100. Oke, yes, nggak terlalu panjang. Misalnya kita kembalikan nilai dikali dengan bobot. Nah, bobot itu bisa dicari di permen PU nomor 5 tahun 2020, permen PU nomor 20 tahun 2007. Di situ terdapat bobotnya. Nah, ini bobotnya. Nah, bobot ini bisa Anda kalikan ya. Jadi hati-hati, cuman dalam pengkalian itu biasanya terjadi kesalahan yang mana itu akan membuat hasilnya juga akan menjadi bukan menjadi error ya, ataupun salah. Anda ingat kita biasanya menggunakan n underscore, misalkan SKL-nya apa. Nah, itu yang harus rekan-rekan ingat. Misalkan di sini ya, n kemudahan itu dikali dengan nilai kemudahan dikali dengan di sini kemudahan dikerjakan itu bobotnya 1, berarti dikali dengan 1, kemudian plus kita scroll lagi n bencana dikali dengan di sini Anda lihat n bencana itu kategorinya 5, itu dikali bobotnya 5, nya dikali 5, kemudian plus scroll lagi n drainase dikali dengan bobot drainase di sini adalah 5. Nah, ini dikali dengan 5 ya, plus scroll lagi ke bawah cari sini untuk n erosi. Nah, erosi dikali dengan bobot erosi itu adalah 3 ya, di sini adalah 3 tambah scroll lagi. Hati-hati dalam memilih file karena kesalahan nanti akan menimbulkan kesalahan. Nah, di sini n limbah itu dikalikan dengan bobot limbah. Pembuangan limbah di sini 0, jadi dikalikan saja dengan 0 ya. Plus cari lagi n akhir di sini ya.
Nah ini N air, maksudnya N ke SKL, N untuk SKL ketersediaan air. Nah N air itu 5 juga, plus tambahkan lagi N pondasi dikalikan dengan ini kestabilan pondasi sini 3 bobotnya, jadi dikalikan dengan 3 plus dikalikan dengan N morfologi dikalikan dengan bobot N morfologi itu 5 plus skor lagi, hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, kita kekurangan satu lagi ya, kemudahan bencana drainase, erosi, limbah, air, pondasi, dan morfologi. Jadi kita kurangnya kestabilan lereng di sini. N kestabilan lereng, N lereng ya. Bapak biasanya menggunakan N lereng. Harus kita cari satu dulu, satu persatu. Ini kalau terlalu banyak datanya. N lereng. Bencana lereng ya, skor lereng, SKL drainase, limbah ya. Air sudah ada. Oke ya. Nah, berdasarkan ininya judulnya SKL kestabilan. Jadi skor untuk ininya atau nilainya itu adalah judul kolomnya SKL kestabilan. Nah, inilah pentingnya kita harus rapi dalam menyusun basis datanya. Ini kita ulang lagi, klik kalkulator. Ini sudah Bapak pastekan, jadi SKL kestabilan ya. SKL kestabilan. Kita cari satu-satu. Oke ya, sudah ketemu. Ini dia, double klik, silang dikali dengan bobot ya, bobotnya kestabilan lereng sini, pondasi ada, ini lereng
itu 5. Kalikan dengan 5. Ini oke. Jadi dia akan mengkalikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat interval kategorinya. Nah, tinggal Anda pilih, klik kanan di sini statistik. Kita akan mencari nilai maksimal dan minimalnya. Di sini maksimal 122, di sini minimum 8 ya. Anda bisa klik kanan di bobot kali nilai kemampuan ini, di judul kolomnya pilih statistik. Nah, ini 122 8. Jadi pakai Excel saja biar mudah. Maksimal itu 122, minimal 8 ya. Berdasarkan ini ya. Intervalnya tinggal 8. Kalau kelas A ya, intervalnya ini kelasnya. Kelas ini intervalnya atau selang nilainya, kelas dari bawah dulu, jadi 8 ditambah ini dibulatkan jadi 23 ditambah dengan 23, tapi biasanya karena 8 masuk nanti 2 angka ke ininya dimasukkan juga, tambah 23 dikurangi 1 jadi 22, tambah 22 itu artinya 30. Nah, kalau terjadi seperti ini di format ganti teks saja. Jadi 8 ditambah 22 itu 30, itu 31 mulainya, tambah 22 53 ya. Kemudian 54 artinya 31 ini masuk, 53 ini masuk di zona 4 atau kelas B. Ini lanjut 54 ke tambah 22 itu 76 ya, 76. Kemudian 77 ditambah 22 itu 99. Nah, jadi lebih dari 100 itu tinggi, lebih dari sama dengan 100 ya, itu kategorinya tinggi atau pengembangannya tinggi. Biasanya 2 ini masuk kategori dari kelas yang kalau di jurnal
kelas A dan kelas B itu masuk dalam kawasan lindung ya biasanya. Ini jadi kawasan lindung, misalnya itu kelas A atau zona 54. Nah ini zona 3 berdasarkan jurnal, ini zona ketiga atau kelas C itu masuknya penyangga misalnya. Penyangga. Nah, misalnya 1 dan 2 atau kelas E atau D itu kawasan budidaya. Nah, nanti ini bisa digunakan teman-teman saat melakukan atau membuat peta pola ruang. Nanti untuk lebih rincinya sampai zona mana zona pemukiman pertanian nanti dilanjutkan di peta arahan kebijakan ya. Nah itu di komen ini ke analisis kesesuaian lah di arahan tata ruangnya, ada arahan tata ruang pertanian, arahan tata ruang pemukiman, macam-macam ya. Nanti lanjutkan ke situ untuk mendapatkan zona apa yang cocok di suatu tempat. Ini hanya kawasannya saja, budidaya, lindung, satunya penyangga. Yang berpotensi penyangga ini jadi kawasan budidaya. Lihat transisi. Nah tinggal kita mengkategorikan, kategorinya sama seperti rekan-rekan membuat kategori di SKL sebelumnya ya. Tinggal Anda lihat isi intervalnya 8-30 atau bisa juga dibuat seperti ini, kurang dari sama dengan 30. Jadi yang kurang dari sama dengan 30 itu masuknya kelas A atau zona 5. Nah di sini Bapak pakai yang zona 5 saja ya. Oke, pilih select by attribute, kemudian cari B kali N underscore kemampuan. Ini hasil pengkalian bobot dengan nilai kurang dari sama dengan, atau bisa klik di sini sama dengan 30. Jadi 30 masuk ya. Apply. Ini nanti dia udah terblok, ini bisa dilihat sudah terblok 309 dari 10.438. Saya tinggal K kemampuan atau bisa klik di sini. Nah ini adalah yang terblok ya. Kembali lagi, klik kanan di judul kolomnya atau judul file K kemampuan atau kategorinya file kalkulator. Ini klikkan saja sini zona Bapak pakai zona ya sesuai dengan komen PU. Zonanya zona 5. Nah kemudian kita mencari kelas untuk kawasan lindung, untuk kelas B atau zona 4. Nah ini rentangnya 31 sampai 53. Nah tinggal Anda pilih select attribute, clear, bersihkan dulu. B kali N kemampuan itu lebih dari sama dengan 31, N kali kemampuan lebih dari kurang dari sama dengan sini paling ke 53. Apply. Ini data block 141 dari 10.000 lebih poligon. Kemudian klik kemampuan di judul kolomnya file kalkulator. Ini zona 4 ya. Kalau teman-teman pakai ABCD E silahkan ya. Kemudian oke. Kemudian lanjut lagi ke zona 3. Zona 3 ini rentang nilainya 54 sampai 76. Nah, tinggal pilih select by attribute. Nah, ini tinggal diganti saja. 31 diganti dengan 54.
53 diganti dengan 76, jadi tidak perlu buat ulang ya. Di apply, data block 381, klik kanan, kemudian fill kalkulator. Ini zona 3 ya. Oke, selanjutnya membuat untuk zona 2. Zona 2 ini kelasnya 77 sampai dengan 99. Nah, pilih select by attribute. Ini 54 ganti 77, 76 ganti dengan 99. Nah, kemudian apply, data block, buat berikan kemampuan, pilih fill kalkulator, ini zona 2. Oke. Nah, selanjutnya diganti lagi untuk intervalnya. Nah, kemudian lebih dari sama dengan 100. Nah, ini dihapus saja n-nya, 77 ganti dengan 100. Apply, klik kanan di judul kolomnya, fill kalkulator, ini zona 1. Nah, oke ya, ini di clear selection dulu, artinya tidak ada kalian ya. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita pemberian warna. Klik kanan di peta kemampuan bahan, pilih properties, kemudian simbologi, pilih kategoris. Nah, ini cari K kemampuan, pilih add all value. Nah, ini sudah berurutan 1 2 3 4 5. Nah, Anda bisa lihat di permen PU untuk pewarnaannya. Nah, permen PU di sini zona 1 itu merah, orange, agak hijau. Zona 4 itu agak ini ya warnanya. Kemudian ini warnanya pink, jadi berdasarkan ini ya. Nah, untuk untuk layout Bapak tidak ajarkan karena sudah diajarkan di mata kuliah yang sebelumnya. Nah, jadi kita beri warna. Zona 1 itu agak sedikit merah, nah seperti ini. Zona 2 di sini orange. Zona 3 di sini warnanya agak hijau tetapi agak muda. Nah, seperti ini. Oke. Ini outline colornya ini di no color saja. Zona 4 ini warnanya agak apa ya, krim ya, krim. Nah, seperti ini. No color. Zona 5 pink ya, pink. Outline colornya no color. Kemudian oke. Nah, ini sudah selesai dibuatkan ininya, apa namanya, petanya. Nah, inilah hasilnya. Nanti untuk layout rekan-rekan Bapak rasa sudah bisa, nah sesudah diajarkan di mata kuliah sebelumnya. Mungkin sekian dari Bapak ya. Bapak tunggu laporannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.